Halo ITERA friend, kembali lagi di podcast Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Nah, sahabat ITERA, kali ini di podcast Lentera kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Dan kali ini bersama aku Aris Munandar akan membahas informasi dari program studi Teknik Sistem Energi. Halo Pak, halo Ya, Bang. halo. Boleh dong buat perkenalan dulu dan juga siapa nih sahabat ITERA friend yang ada di rumah? Oke, selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, saya Setiadi Wirabuana. Rekan-rekan bisa panggil saya Wira. Oke, saya kebetulan sebagai dosen dari program studi Teknik Sistem Energi Institut Teknologi Sumatera. Oke, Oke, baik, perkenalkan saya Muhammad Zaki Romadiansyah, biasa dipanggil Roma. Saya sebagai mahasiswa Teknik Sistem Energi Angkatan 18, sekarang masih menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Energi. Oke, Pak Wira dan juga Bang Roma nih ya. Apa kabar Pak Wira, Bang Roma? oke, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, baik berarti Pak ya. Baik, ya. Sebelum datang ke podcast ini Pak, habis ngajar atau memang diniatkan langsung ini buat datang ke podcast ini? Ya, kebetulan mendadak ya, Mm-mm. rekan-rekan mengabari saya untuk mengisi podcast. Ya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lah terkait prodi Teknik Sistem Energi gitu. Ya oke, berarti terima kasih banyak Ya. ya buat Pak Wira dan juga Ya. Bang Roma yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di sesi podcast Lentera kali ini. Oke. Nah, ngomongin teknik sistem energi nih Pak ya. Hmm. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak sih diceritain dari awal mula sistem energi ini ada di di Institut Teknologi Sumatera nih Pak? Oke, program studi Teknik Sistem Energi Mm-mm. biasanya itu kita sebutnya kalau di ITERA itu apa? TSE ya. TSE. Nah, TSE. TSE ini berdiri, kalau SK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud-Ristek Dikti ya, itu pada tanggal 16 April 2018. Nah, kebetulan nanti tahun ini kita lustrum pertama ya, untuk 5 tahun gitu. Jadi kalau masih balita lah. Nah, kebetulan kita itu kenapa sih alasannya ingin mendirikan prodi ini? Pertama, ada kekhawatiran ya, kita melihat bahwa Indonesia ini kan memiliki sumber daya energi yang sangat luar biasa. Betul sekali. Nah, tetapi kok kita itu belum ada namanya prodi yang concern ke arah energi. Nah, akhirnya kita dari ITERA itu berinisiatif mendirikan program studi TSE. Gitu. Oh, betul sekali. Berarti teknik sistem energi ini merupakan salah satu program studi yang baru dan juga hanya satu-satunya di Indonesia Pak ya Ya. untuk program S1-nya sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti emang luar biasa sekali, salah satu prodi ITERA yang fokusnya nanti akan ke bidang energi Energi, sendiri. ya. Kalau buat Bang Roma sendiri nih, ini kan dari angkatan pertama di Iya. tahun 2018. Boleh nggak sih ceritain kenapa awalnya bisa milih untuk masuk ke teknik sistem energi? Iya, sebenarnya sih kalau awal masuk sistem energi ya, jadi kalau saya pribadi, saya memang tertarik dengan bidang energi ya. Nah, saya tahu dari mana ITERA, mungkin sebelumnya nggak banyak yang tahu ya ITERA ya, karena bisa dibilang universitas masih baru ya. Iya benar. Jadi sekali. saya taunya sih kalau nggak salah, taunya dari post di Instagram gitu. Dari post Instagram itu kan ada muncul pilihan program studi gitu. Kalau nggak salah masih 24 gitu ya Pak, Iya, iya. pada tahun 2018. Nah itu karena emang saya tertarik dengan bidang bidang energi, dan ada prodi yang belum pernah saya dengar ya. Kalau saya pribadi belum pernah dengar Pak pada saat itu sistem energi ya. Jadi saya langsung cek websitenya gitu. Jadi untuk tahu lebih dekat sih saya baca website TSE-nya itu sendiri atau teknik sistem energi. Dari situ baru deh minta izin orang tua untuk daftar ke sistem energi ITERA. Dan alhamdulillahnya bisa masuk Bang ya di Iya, sistem alhamdulillah. energi ini. Dan buat Pak Wira sendiri nih ya, kalau ngomongin sistem energi ini sendiri, fasilitas apa sih yang bisa buat menunjang dari mahasiswa dalam segi pembelajaran Pak? Oke, ya kalau dari universitas yang pasti kita punya gedung perkuliahan, kemudian punya laboratorium gitu kan. Nah di laboratorium itu biasanya para dosen ini kan mengadakan penelitian-penelitian. Nah, di situ juga kita punya alat peralatan-peralatan yang bisa menunjang untuk pembelajaran gitu kan. Kemudian
di momen-momen tertentu terkadang dosen-dosen akan mengajak mahasiswa, jadi di samping belajar di dalam kelas juga kita akan mengadakan sebuah pengabdian masyarakat gitu. Nah, kita mengajak misalkan ada suatu tempat yang punya potensi energi mikrohidro tetapi dia belum bisa diakses untuk listrik. Nah, akhirnya kita mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan gitu. Berarti nggak cuma belajar tentang Ya. teori tapi Ya. kita langsung ke praktek langsung Pak ya. Benar, Mas. Jadi bisa lebih paham dan juga lebih tahu tentang sistem energi itu seperti apa. Kalau buat Bang Roma sendiri nih, kira-kira dari pandangan Bang Roma ngebosenin nggak sih masuk teknik sistem energi ini? Dari segi pembelajaran nih, atau ada hal yang asik atau yang menarik nih dari sistem energi ini? Kayaknya kalau ditanya ngebosenin atau enggak enak jawabnya ya, soalnya ada dosen di sebelah. Enggak, tapi kalau ditanya ngebosenin atau enggak itu kan sebenarnya subjektif masing-masing ya, tergantung orang emang tertarik atau enggak gitu. Iya, betul sekali. Kalau saya tadi mungkin emang yang udah tertarik gitu ya, ya membuka jalan baru sih intinya sih. Membuka jalan baru untuk tahu potensi-potensi energi di Indonesia. Gitu sih. Jadi kalau ditanya ngebosenin atau enggak, kalau saya pribadi enggak gitu. Karena emang sekarang juga udah di semester akhir juga Iya, Bang ya. semester akhir udah mau cabut nih. Mudah-mudahan bisa Ya. cepat wisuda Bang ya. Iya. Buat Pak Wira sendiri nih, kan ini termasuk program studi yang baru ya di ITERA. Itu kalau untuk akreditasi itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah di tahun 2020 ya, 20 itu kita punya akreditasi baik gitu, alhamdulillah. Nah, untuk kedepannya ya makanya ini kita menunggu kayak Mas Roma dan rekan-rekan lain segera lulus, sehingga nanti akreditasi kita akan meningkat ya, dari baik bisa baik ke sekali. Gitu. Oh, berarti nanti Bang Roma ini bisa jadi wisudawan pertama ya Ya, untuk angkatan insyaallah. teknik sistem energi sendiri. Kalau gitu semangat nih buat Bang Roma untuk udah masuk ke TA kan, biar cepat selesai dan juga cepat wisuda. Buat Bang Roma tadi katanya dari ketua himpunan nih ya. Iya betul. Itu kenapa nih bisa memotivasi diri sendiri untuk jadi ketua himpunan dari TSE nih? Angkatan pertama lagi, Bang. Iya, motivasi ketua himpunan ya. Tadi mungkin sempat dibilang Pak Wira mengenai akreditasi ya. Jadi kami mungkin sebagai mahasiswa salah satu cara buat kami ngebantu menaikin apa ya, bisa dibilang kalau Instagram itu engagement TSE itu dengan menjalankan himpunan sih. Jadi dengan menjalankan himpunan membawa nama ITERA secara umum dan membawa nama teknik sistem energi secara khusus gitu. Dan himpunan juga salah satu penilaian juga ya Pak untuk akreditasi ya. Mungkin itu sih kami sebagai mahasiswa membantu prodi, salah satunya gini caranya Mas. Kalau gitu berarti punya jiwa yang sangat besar buat prodi ya, Bang Roma ini sendiri. Mungkin udah kayak rasa memiliki yang tinggi sih Mas. Berarti Baik-baik. dianggap keluarga banget lah ya sistem energi ini dari Bang Roma, dan juga mungkin dari Bang Roma punya sisi kepemimpinan yang sangat baik, makanya bisa mencalonkan diri jadi ketua himpunan. Berarti kalau masih jadi ketua himpunan dari tahun 2018, berarti masih sampai sekarang terhitung 3 tahun ya? Oh enggak. 2018 itu sebenarnya proses pembuatan himpunan sebenarnya kan masih zaman TPB ya Pak. Itu dari zaman TPB itu sebenarnya mahasiswa baru di ITERA itu belum boleh sebenarnya membuat belum boleh. himpunan itu. Jadi kalau secara resmi sebenarnya dari semester 5 sebenarnya untuk peraturan dari ITERA buat himpunan itu menjadi resmi gitu. Ini sebenarnya saya sebentar lagi turun juga Mas akhir bulan Turun ini. juga. Berarti awal jadi ketua himpunan di tahun 2019 atau berapa? Semester 5 berarti 2020 berarti. 2020 awal berarti Bang, Iya. ya. Berarti bentar lagi juga akan turun dan digantikan oleh adik tingkatnya Iya. Bang Roma. Buat Pak Wira sendiri nih, kalau untuk sistem pembelajaran di teknik sistem energi itu seperti apa sih Pak? Oke, karena masih dalam masa pandemi kan kita menggunakan sistem hybrid ya. Nah, ya tetap kita menggunakan aplikasi yang ada dalam pembelajaran gitu kan, menggunakan Zoom. Untuk praktikum sendiri biasanya kita ada penjadwalan secara offline, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu kan.
Oke, berarti untuk sistem perkuliahan karena juga masih pandemi Pak ya, jadi masih melakukan sistem hybrid learning tadi. hybrid learning. Jadi ada sebagian mahasiswa yang diperbolehkan offline dan juga sebagian mengikuti secara online. Nah, Dan ada tambahan lagi ya. Terkadang kita juga mengundang dosen-dosen undang ya, dosen-dosen tamu berarti tamu Pak ya. ya, biasanya dari industri. Jadi karena kita ini masih dalam pandemi gitu kan, kita tidak bisa datang ke tempat langsung kunjungan industri. Nah, kita mengundang ada beberapa menurut saya tokoh-tokoh yang hebat di dunia energi gitu kan. Nah, kita undang. Kebetulan nggak tahu ini di post kapan ya, insya Allah tanggal 14 Februari ya. 14 Februari. Kita juga akan mengundangkan webinar, pembicaranya juga luar biasa lah. Bung Ricky Elson namanya. Berarti sistem energi ini sangat mensupport sekali mahasiswa bisa mempunyai relasi yang lebih luas lagi. Jadi nggak cuma belajar di ITERA sendiri, tapi mendapatkan pembelajaran di luar juga, ya Pak. Iya Pak ya. Iya. Nah, buat Bang Roma sendiri nih, ada nggak sih rasa jenuh belajar di teknik sistem energi nih? Waduh. Kalau ditanya rasa jenuh ya Mas, karena kita ini manusia, saya yakin dosen juga ngajar jenuh. Kalau ditanya gitu pasti jenuh. Oke, tapi ya dijalanin aja juga ya. Dijalanin, Buktinya take a break gitu. Pelan-pelan sih, Enjoy. ada prosesnya gitu ya Pak ya. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil Bang ya. Karena juga hasil yang baik juga dari proses yang baik. Dan buat Pak Wira sendiri nih, itu dari fokus awal memang mau terjun ke dosen sistem energi atau gimana nih Pak? Ya, kebetulan saya dari S1 ya, S1, S2 itu memang concern ke bidang energi, khususnya kalau saya itu bidang turbin angin gitu kan. Nah, akhirnya setelah lulus, kebetulan kan saya rumahnya di sekitaran Lampung ya, saya di Lampung gitu kan. Nah, kalau saya itu orang tua saya itu minta saya boleh sekolah sejauh mungkin tapi bekerjanya itu dekat dari rumah lah. Nah, akhirnya saya lihat kalau di Lampung kira-kira dengan kualifikasi saya itu saya bisa melakukan apa. Nah, kebetulan saya juga mungkin karena background keluarga itu dari pendidikan ya, akhirnya ya tidak jauh-jauh dari itulah gitu. Jadi masih di zona-zona nyamannya saja. Oke, kalau untuk fokus belajar sendiri nih Pak dari program studi teknik sistem energi itu harus pinter Maviki kah atau gimana tuh Pak? Ya, kebetulan kalau di ITERA itu kan tahun pertama kita kan LTPB ya. Nah, di ada situ kan tahap persiapan bersama. itu kan ada klasternya tuh. Kalau teknik sistem energi klaster Cluster A. A ya, itu yang fisikanya berapa SKS? Yang 4 SKS. 4 SKS, kimia berapa? 3 SKS. 3 SKS, matematikanya 4. Nah, memang itu untuk modal di mata kuliah di program studi gitu. Jadi nanti di semester 3 sampai semester berapa? 6 ya, itu kita belajar tentang energi secara umum. Nah, nanti setelah itu ada namanya konsentrasi. Nah, di konsentrasi itu dibagi dua, ada namanya perancangan energi dan manajemen energi. Nah, kalau Mas Roma ambil apa? Saya manajemen Pak. Manajemen energi. Jadi nanti kalau lulus bisa jadi auditor energi atau manajer energi. Insya Allah. Amin, semoga Atau bisa. jadi menteri SDM ya. Amin. Kalau untuk peluang kerja dari lulusan teknik sistem energi itu apa aja sih Pak kira-kira? Wah, sangat luas Mas ya. Luas. Pertama yaitu di bidang energi. Kalau kita mau mandiri kita bisa jadi konsultan energi, bisa jadi dosen, gitu kan, bisa jadi atau dosen atau akademisi lah, bisa jadi praktisi, misalkan buat konsultan bidang energi, gitu kan. Apalagi kan ini kita lagi transisi nih dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, itu peluang yang sangat luar biasa tuh untuk nanti lulusan dari teknik sistem energi. Makanya kalau saya bicara dengan mahasiswa itu jangan takut kalau misalkan TSE ini baru 5 tahun, kalian di lapangan di dunia kerja kalian susah cari kerja atau seperti apa. Kita ini kan punya rekan-rekan mahasiswa yang mahasiswa yang banyak, nanti kalian lulus. Nah, kalian harus tahu juga kayak ITB, UI itu kan pernah ada lulusan pertama gitu kan. Nah, kalian juga harus berpikir seperti itu. Jadi jangan takut-takut kalau jadi lulusan pertama di TSE nggak dapat kerja Pak ya. Pasti terbuka sekali lapangan pekerjaan di teknik
sistem energi ini termasuk sendiri. ikut himpunan itu kan juga untuk membangun soft skill rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau Kerja kita dorong rekan-rekan mahasiswa itu untuk mengaktualisasikan diri mereka semaksimal mungkin. Kalau dari angkatan 2018 sampai saat ini sudah berapa mahasiswa tuh Pak? Dari teknik sistem energi sendiri. Kalau Sekitar 200 mungkin. sekitar 200 ya, kalau angka pastinya saya kurang ini. Berarti Tapi 200. sudah lumayan banyak juga ya Lumayan peminat dari mahasiswa-mahasiswa ke sistem energi Iya. sendiri. Kalau untuk jumlah SKS Pak dalam sistem energi ini ada berapa SKS Pak? Standarnya kalau S1 itu kan 144 ya. Nah, nanti TPB itu ada 40-an SKS Mas ya. Iya. Nah, kemudian dia di prodi di sekitar 100-an SKS gitu. Nah, kebetulan sekarang kan ada apa? Merdeka Belajar ya. Nah, Merdeka Belajar. Itu kan nanti berapa SKS bisa dikonversikan. Kalau buat Bang Roma sendiri nih, apa ya, ketika ngikutin pembelajaran di teknik sistem energi itu apa sih yang sudah dihasilkan? Maksudnya udah pernah mengikuti riset dan juga penelitian atau seperti apa tuh Bang? Mungkin pamer kegiatan himpunan ya. Boleh Bang. Jadi Boleh banget. buat teman-teman tadi mungkin Pak Wira udah singgung sedikit, tanggal 14 Februari ini kami ada webinar jam 1 siang bersama Mas Rizky Elson ya, membahas tentang wind energy. Mungkin itu salah satunya ya. Mungkin dari Pak Wira tadi bilang bakal didorong kami. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan lain dari himpunan sih ada pembinaan PKM ya. Kemarin ada 2 yang lolos nasional itu ada Mas Raffi dan Mas Raffi. Ya, sama-sama Raffi namanya soalnya. Mungkin dan kegiatan lain sih kayak mungkin dari dari Prodi ada pencarian desa energi ya. Dari himpunan pun juga ada gitu, pencarian desa energi gitu buat cari potensi masalah energi gitu buat dikembangin sama himpunan gitu, buat diselesaikan masalah di desa-desa itu. Mungkin gitu sih untuk kegiatan himpunan. Nanti kalau saya bilang kegiatan himpunan terus jadi podcast kegiatan himpunan. Tapi memang banyak sekali ya Kak, berarti untuk kegiatan dari himpunan mahasiswa sistem energi banyak sekali berkaitan dengan masyarakat dan juga berproses langsung serta membangun relasi baru pastinya di himpunan. Dan untuk ada nggak sih di sistem energi itu hal yang menarik tuh Pak, yang bisa dijadikan modal awal untuk menarik mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin daftar di sistem energi tuh Pak? Kalau kita bicara energi ya, seperti misalkan di ruangan ini nih, ini kan butuh listrik. Nah, listrik itu dari mana sih? Nah, listrik itu kan dari pembangkit. Nah, pembangkit itu yang dibangkitkan melalui memanfaatkan sumber energi apa gitu. Energi listrik gitu Pak ya. Misalnya energi dari PLTA, tenaga air gitu. Nah, itu menghitungnya seperti apa? Nah, itu kita tuh belajar nanti di teknik sistem energi. Kemudian kita jadi nanti lulusan-lulusan atau mahasiswa dari teknik sistem energi itu juga sebagai problem solving ya, permasalahan energi di masyarakat. Misalkan kemarin kita ada semacam case ya, jadi di satu daerah dia itu dekat dengan sumber energi geotermal dan sumber energi air, tapi tidak bisa dialiri listrik karena untuk tiang yang mengakses ke sana itu sulit. Nah, akhirnya kita lihat potensinya itu apa. Nah, seperti itu Mas. Jadi intinya ya sebagai manusia kan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, Betul banget. kalau Anda memasuki ke teknik sistem energi, itulah kita bisa bersama-sama membangun bangsa di bidang energi. Ya berarti kita juga membantu Indonesia untuk bisa Mandiri. mandiri dan di bidang juga energi. menerapkan semuanya jadi punya energi untuk di bidang air mungkin atau PLTS dan lain sebagainya. Dan buat ini Pak, pesan dari Bapak dan juga abangnya buat siswa yang masih duduk di kelas 12 mungkin yang mau masuk sistem energi itu, dia harus mempersiapkan apa nih? Di bidang apa yang harus dipersiapkan biar masuk ke sistem energi nih Pak? Oke, yang pertama yang pasti harus semangat ya. Semangat untuk mengikuti proses. Nah, yang tadi bilang bosen atau enggak, nah ya harus enjoy the process ya, karena semua itu nggak ada yang instan gitu kan. Kita mau buat mie instan aja ada prosesnya kan, harus masak dulu harus gitu dimasak. kan. Nah, kemudian ya itu kita harus melihat passion kita tuh apa. Misalkan passion kita di bidang energi gitu. Nah, setelah masuk ya kita harus ingat keinginan kita apa, jadi
apapun kendala yang akan ada di depan itu kita tidak membuat kita putus asa gitu kan. Nah intinya teman-teman dari siswa-siswa SMA pokoknya semangat aja lah, semangat jalanin prosesnya, terus harus punya tujuan. Jadi kalau kita hidup itu kan harus punya tujuan tuh apa-apa. Misalkan saya pengen masuk ke ITERA, di ITERA saya pengen masuk prodi apa, nah itu terus stepnya bagaimana untuk menuju itu, kita harus bisa buat life plan yang baik lah. Berarti emang harus ditanamin dari diri Ya. sendiri, kita punya passion di mana. Kalau kita tertarik di bidang energi ya, ayo gabung di sistem energi ITERA gitu. Kan kalau lagi yang ramai sekarang privilege itu Ya, ya. Nah kalau sekarang ya privilege kita ya sebagai siswa gitu kan. Nah bagaimana untuk memanfaatkan privilege itu ya kita harus berusaha gitu mungkin. Kalau untuk praktikum sendiri nih Bang, Abang kan ngerasain nih dari awal TPB sampai sekarang jadi mahasiswa akhir itu. Mahasiswa akhir maksud saya. Itu praktikumnya sulit nggak sih untuk di TSS sendiri? Aduh, kalau saya juga sombong banget. Enggak. Kalau ditanya gitu sebenarnya nggak sulit ya sebenarnya, karena kita juga udah punya lab gitu, kita punya alat-alat yang cukup gitu buat melakukan pengukuran segala macam. Jadi kalau ditanya sulit atau enggak, ya jangan disulit-sulitin lah. Kembali lagi ke proses. Kembali lagi ke proses gitu. Jadi selain dari praktikum juga ada sebagian dosen juga yang kalau dalam mata kuliah itu pengennya kita praktek gitu, nggak cuma di Zoom doang misalnya gitu, pengen membuat alat turbin atau berarti terjun langsung untuk membuat Iya. suatu alat gitu. karena lab kita juga terbuka gitu ya Pak ya. Berarti memang ada hal menarik juga dipelajari dalam teknik sistem energi Pak ya. Jadi buat ITERA fan yang di rumah yang mau masuk sistem energi, ayo nih gabung ke sistem energi kalau kalian punya passion di bidang energi. Karena kalau di sistem energi ITERA tuh sangat luas wawasannya dan juga pembelajarannya nggak hanya dari ITERA, tapi juga bisa mendapatkan pembelajaran dari luar. Nah kalau gitu buat Bang Roma dan juga Pak Wira, makasih banget nih udah datang di podcast terima Lentera kali ini di episode teknik sistem energi. Ya. Dan kalau boleh tahu nih untuk informasi lebih lanjut biar sobat ITERA Friend yang di rumah bisa akses, itu bisa di mana Pak? Nah kebetulan kita ada di Instagram, di Twitter, di YouTube juga ada. Kalau Facebook kayaknya sudah nggak ada karena teman-teman yang muda-muda ini kayaknya sudah mulai meninggalkan Facebook karena Instagram ada namanya Sinergi ITERA, di Twitter juga ada Sinergi ITERA, kalau YouTube Sinergi ITERA juga ada. Berarti banyak sekali informasi yang bisa diakses untuk melihat sistem energi di ITERA itu seperti apa. Nah itu dia sobat ITERA fan yang ada di rumah. Kalau kalian masih penasaran tentang teknik sistem energi ITERA, bisa aja langsung kunjungin di Instagramnya tadi di @sinergi_itera atau langsung aja cari di official YouTube-nya di Sinergi ITERA. Oke kalau gitu makasih ya Pak sekali lagi buat Pak Wira dan juga Bang Roma yang udah mampir ke podcast Lentera. Oke ITERA fan, itu dia podcast tentang teknik sistem energi ITERA. Dan aku Aris Munandar mohon pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.